Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Masyarul muslimin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah kita telah sampai pada penjelasan ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Balad. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan ayat-ayat di bagian awal surah Al-Balad, di mana di ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan sumpah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali suatu surah dengan sumpah, maka itu adalah isyarat dari Allah bahwa setelah sumpah itu ada sesuatu yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan. Allah bersumpah dengan kota Mekah, dan juga di dalam sumpah tersebut dijelaskan bahwa kota Mekah adalah kota yang haram, adalah kota yang di dalamnya ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan, walau meskipun di luar kota Mekah hal itu dibolehkan. Jadi ada perkara-perkara yang mubah di luar kota Mekah, tapi ketika di kota Mekah hal tersebut dilarang. Nah, hal penting yang Allah sampaikan dari sumpah tersebut adalah firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan susah payah. Maksudnya manusia diciptakan di mana sepanjang hidupnya, sepanjang hidup manusia di dunia ini akan berhadapan dengan kepayahan, akan berhadapan dengan kesusahan, baik kesusahan yang terkait dengan urusan-urusan duniawinya, di mana ia mencari rezeki, mencari nafkah. Demikian pula kesusahan di dalam menjalankan perkara-perkara agamanya, di mana ia harus melawan hawa nafsunya. Ada juga makna yang lain yang disebutkan oleh para ahli tafsir, yaitu bahwasanya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk, di mana manusia diciptakan sebagai makhluk yang berdiri tegak, kepalanya berada di atas, berbeda dengan hewan atau binatang di mana kepalanya sejajar dengan duburnya. Nah, dua kenikmatan ini, kenikmatan berupa Allah menciptakannya dengan penuh kekuatan sehingga manusia bisa mewujudkan apa yang maslahat untuk kehidupan dunianya. Kemudian Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, kadang membuat manusia lalai dan terperdaya sehingga lupa akan posisi dan statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya pada ayat yang berikutnya Allah mengingatkan, ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Karena terkadang dengan segala kelebihan yang ada pada manusia, ia lupa bahwa ada yang berkuasa atas dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengatakan meskipun manusia itu memiliki berbagai macam kelebihan, secara fisik sangat kuat, secara intelektual dia diberikan
akal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya, tapi tetap di sana ada yang menguasainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pantang untuk dilupakan oleh manusia. Sehingga dengan menyadari dan mengingat hal tersebut, manusia senantiasa sadar, senantiasa rendah diri di hadapan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di antara manusia yang terperdaya karena hartanya, ya, dan membanggakan diri dengan harta yang melimpah yang ada pada dirinya, meskipun harta yang melimpah itu dia gunakan dalam perkara-perkara yang bersifat maksiat. Ya, maka mereka juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahsabu allan yarahu ahad. Ya, tidakkah mereka mengetahui bahwa ada yang melihatnya? Ya, tidakkah mereka mengetahui bahwa ada yang melihat perbuatan-perbuatannya? Kemudian pada ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, baik itu nikmat yang berkaitan dengan duniawi, demikian pula nikmat yang berkaitan dengan ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ya, tidakkah kami telah menjadikan bagi setiap manusia dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan lisan serta dua bibir. Ini adalah pertanyaan, ya, redaksinya adalah pertanyaan, tapi sesungguhnya ini adalah perintah untuk kita senantiasa mengingat nikmat yang sangat berharga ini, yaitu nikmat berupa mata, ya, nikmat berupa lisan yang dengannya kita berbicara, nikmat berupa mata yang dengannya kita bisa melihat, yang juga selain daripada fungsi tersebut, keberadaan daripada nikmat-nikmat tersebut juga menjadi keindahan bagi manusia yang memilikinya. Ini mewakili nikmat-nikmat dunia yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada setiap manusia untuk selalu mengingat, ya, terutama nikmat-nikmat yang melekat di tubuhnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian tidakkah kalian melihatnya? Karena semua yang ada di tubuh kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang ada di luar tubuh kita. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia di dalam hidupnya di dunia ini, dia hanya berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lainnya. Jadi kita tidak pernah sesungguhnya lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua bagian-bagian dari tubuh kita ini mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajar jika kemudian ada seorang atau kebanyakan dari ulama salaf, jika mereka ditanya tentang keadaan dirinya, maka mereka selalu menjawab, ya, kita ini bergeliman nikmat, ajiz an syukur, tapi sangat lemah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang Allah perintahkan kita untuk mengingat nikmatnya, karena ya, memang salah satu tujuan, ya, daripada kita diciptakan adalah untuk bersyukur. Ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah memberikan dua jalan kepada manusia, apakah dia bersyukur atau kufur. Dan iblis telah menyatakan akan menggoda manusia sekuat-kuatnya. Tujuannya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin, hingga engkau tidak melihatnya sebagai hamba-hambamu yang bersyukur. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
nikmat dunia berupa mata dan lisan serta dua bibir. Wa hadainahun najdain, dan kami memberikan kepadanya dua jalan, ai tariqai al-khairi wasyarr. Dua jalan yang dimaksud di sini adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Bayyana lahul huda minad dhalal. Kami telah menjelaskan kepada manusia petunjuk, sebagaimana juga kami telah menjelaskan ad-dhalal, keburukan, kesesatan. Dan kita dituntut untuk mengetahui dua jalan tersebut. Jadi dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya diperintahkan mengetahui jalan kebenaran, tapi juga diperintahkan untuk mengetahui jalan yang batil. Selain kita diperintahkan mengetahui tauhid, maka juga diperintahkan mempelajari apa itu syirik. Ya, amal saleh kita diperintahkan untuk mengetahuinya, kita juga diperintahkan untuk mengetahui lawannya, yaitu maksiat. Kita diperintahkan untuk mengetahui sunnah, dan juga kita diperintahkan untuk mengetahui apa itu bid'ah. Karena dengan mengetahui lawan dari sesuatu, maka kita akan memiliki pembeda. Kita bisa membedakan satu sama lain. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, innama tanqudu ural islami urwatan urwa idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya simpul Islam itu akan terlepas satu demi satu jika tumbuh di dalam generasi Islam, generasi yang tidak mengerti kejahiliaan. Ya, karena di antara manfaat atau tujuan kita mengetahui yang buruk adalah agar kita terhindar darinya. Ya, itu perlu juga dipahami bahwa kita mengetahui yang buruk bukan untuk melakukannya. Ya, salah tujuannya kalau itu. Tapi kita mengetahui yang buruk agar bisa menghindarinya. Ya, makanya kalau kita cermati pertanyaan-pertanyaan sahabat Rasulullah kepada Nabi, ya, mereka bertanya pada dua hal ini, bertanya tentang jalan kebaikan dan juga bertanya tentang jalan keburukan agar bisa menghindarinya. Sebagaimana dalam ungkapan yang masyhur, ya, man la ya'rifu syarr waqa'a fihi. Siapa yang tidak mengerti keburukan maka sangat rentan ia terjerumus di dalamnya. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan terkait dengan nikmat-nikmat ini, beliau mengatakan fahadhil minan al-jazila, maka nikmat yang sangat banyak ini taqtadi minal abdi an yaquma bihuquqillah. Ya, dituntut dari seorang hamba untuk menegakkan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak yang paling prioritas untuk kita tunaikan. Kalau hak sesama manusia kita diperintahkan untuk menunaikannya, maka di sana juga ada hak Allah yang kita diperintahkan untuk menunaikannya. Nah, hak terbesar Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, sebagaimana yang pernah Nabi tanyakan kepada sahabatnya, lalu kemudian beliau sendiri yang menjawabnya, yaitu an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi hak terbesar Allah atas hambanya adalah hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nah, untuk bisa mewujudkan hak Allah, ya tentunya berawal dari ilmu, berawal dari pengetahuan tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kalau kita tidak mengetahui cara beribadah kepada Allah yang benar dan tidak mengetahui bagaimana menghindari kesyirikan, maka sangat mungkin kita merasa beribadah kepada Allah, padahal hakikatnya kita tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, kebutuhan setiap muslim untuk mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menjauhi
kesyirikan. Kemudian yang kedua, selain menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, wa yashkurullaha ala ni'amihi, dan seorang hamba mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena dengan syukur nikmat itu akan terjaga, bahkan bertambah. Ya, kalau saat ini kita sehat, ya, kita ingin sehat ini terus ya, menyertai kehidupan kita, maka kita syukuri. Ya, dan salah satu bentuk mensyukurinya seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, kita manfaatkan kesehatan kita untuk beribadah, untuk melakukan amal-amal kebaikan. Maka kita yakin Allah akan menjaga nikmat tersebut dan Allah akan menambahkannya dengan nikmat yang lain. Wa alla yasta'ina biha ala ma'asihi, dan hendaknya tidak menjadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dituntut dari setiap manusia. Ya, tapi tidak mudah. Ya, bahkan Syekh Sa'di mengatakan, walakin hadzal insan lam yaf'al dzalik. Tetapi ya, sebagian manusia tidak melakukan hal tersebut. Ya, yang seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu orang-orang yang menghabiskan hartanya untuk maksiat, kemudian orang-orang yang sombong dengan kekuatan yang dia miliki sehingga merasa lupa jika di sana ada Allah yang menguasainya. Ini tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, falaqad tahamal aqabah. Tidakkah mereka menempuh, tidakkah dia menempuh jalan yang sulit? Ya. Iqtaham itu artinya memasuki jalan atau memasuki sesuatu dengan penuh kesulitan dan dengan penuh kepayahan, ya, atau melewati sesuatu dengan penuh kesulitan dan penuh kepayahan. Ya, sedangkan al-aqabah itu pada asalnya adalah tempat yang berada di atas gunung. Ya, ini menunjukkan, menggambarkan kesulitan di dalam melewati dan memasuki sesuatu. Dan yang dimaksud dengan ayat ini adalah ya, tidakkah mereka melakukan kebaikan, ya, meskipun kebaikan itu sulit bagi dirinya, ya, karena memang setiap kebaikan itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, sehingga semua kebaikan atau kebanyakan daripada kebaikan yang diperintahkan kepada kita itu kita menghadapi kesulitan di dalam mewujudkannya, karena bertolak belakang antara apa yang diinginkan oleh hawa nafsu dan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam syariatnya. Ada dua makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir, falaqtahamal aqabah. Ya, makna yang pertama seperti yang tadi disebutkan, tidakkah ia menempuh jalan yang berat, yaitu jalan kebaikan. Ya, jalan kebaikan berat, ya, sebagaimana di ayat yang lain, ya, Allah berfirman, inna sanulqi alaika qaulan thaqila, sungguhnya kami akan memberikan kepada engkau perkataan yang sangat berat. Ya, Al-Quran tidak ringan. Ya, makanya di salah satu ayat yang sering diulang juga dalam Al-Quran, khudhil kitaba biquwah. Ya, ambillah Al-Quran dengan penuh kekuatan, dengan penuh kesungguhan, karena dia sesuatu yang tidak ringan. Ya, tapi kalau orang sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kemudahan. Ya, seperti disebutkan dalam surah Al-Lail, ya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Makna yang lain falaqtahamal aqabah adalah menafikan, ya, bahwa orang-orang yang tadi disebutkan yang memanfaatkan hartanya dalam maksiat itu tidak akan bisa menempuh jalan yang berat itu.
Kemudian Allah bertanya, "Wa ma adraka mal aqabah?" Ya. Apakah yang engkau ketahui tentang al-aqabah? Di dalam ilmu tafsir disebutkan bahwa setiap kali Allah bertanya, "Wa ma adraka?" maka Allah akan memberitahukannya. Kalau Allah bertanya, "Tahukah engkau?" maka di ayat selanjutnya itu Allah akan memberitahukan. Di sini Allah bertanya, "Wa ma adraka mal aqabah?" Tahukah engkau apakah jalan yang berat itu? Fakku raqabah. Jalan yang berat itu adalah memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Karena ini membutuhkan harta yang besar. Ya, meskipun saat ini sudah tidak ada perbudakan, tapi pada saat nanti akan kembali. Ya, aturan-aturan ini diberlakukan di permukaan bumi ini. Selain daripada memerdekakan budak adalah membebaskan tawanan. Ya, kalau ada saudara kita yang tertawan di suatu tempat, lalu kita membebaskannya dengan cara menebus, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar. Dalam hadis disebutkan bahwa memerdekakan budak itu sama dengan memerdekakan setiap anggota tubuh kita dari panasnya api neraka. Makanya para sahabat ya, mereka berlomba-lomba ketika memiliki kemampuan mereka melakukan hal ini. Nah, ini jalan yang tidak mudah karena berkaitan dengan mengeluarkan harta. Ya, sementara tabiat asal manusia itu sangat cinta kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, dan sungguhnya manusia itu sangat mencintai hartanya, dia sangat cinta kepada harta. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Ya, manusia dihiasi untuk memang cinta kepada harta. Ya. Sehingga tidak mudah. Ya. Au it'amin fi yaumin dhi masghabah. Atau memberi makan ya, pada hari di mana terjadi kelaparan. Jadi masghabah itu maja'ah syadidah, kelaparan yang amat sangat. Ya, dalam kondisi seperti itu, jika dia mampu memberikan makanan ya, kepada orang yang sedang ditimpa kelaparan, maka ini adalah kebaikan yang besar. Tapi sekaligus juga tidak mudah dilakukan, tidak mudah diwujudkan. Jangankan yang berat, yang mudah saja itu kadang tidak terwujudkan. Ya, Nabi SAW pernah menyampaikan satu sunnah beliau di mana beliau dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah mengatakan bahwa ada satu amalan kata Rasulullah SAW yang di lisan kalian itu hitungannya adalah 100, tapi di sisi Allah hitungannya adalah 1000. Dan Rasulullah dalam hadis itu mengatakan kalau orang mengamalkan amalan ini maka tidak terbayangkan dia masuk ke dalam neraka. Nah, Rasulullah menyebutkan zikir setelah salat ya, zikir setelah salat itu hitungannya satu zikir 33 tapi dikali 10 ya. Kemudian zikir yang lain yaitu sebelum tidur ya, sebelum tidur juga disunnahkan untuk bertasbih, bertakbir sebagaimana ketika setelah salat. Dan kalau itu jumlahkan ada ribuan kebaikan yang didapatkan oleh manusia pada hari itu. Nah, kata Rasulullah SAW, adakah di antara kalian yang ribuan kali bermaksiat kepada Allah dalam sehari? Tapi kata Rasulullah, tapi tetap tidak mudah untuk melakukannya. Jadi jangankan yang mudah, jangankan yang sulit, yang mudah pun kadang kita tidak sanggup untuk melakukannya, sehingga memang membutuhkan azam yang kuat ya. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah ya. Yatiman dha maqrabah, anak yatim, memberi makan anak yatim ya, yang fakir dan memiliki hubungan kekerabatan. Ini kalau ada keluarga kita dia yatim
dan kita punya kemampuan, ya, jangan kemudian dibiarkan justru dimasukkan di panti asuhan. Kalau kita punya kemampuan, maka kita yang terjun, kita yang terlibat untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Dan yatim yang dimaksud di sini adalah orang yang meninggal, anak yang ditinggal oleh ayahnya, bukan oleh ibunya, tapi oleh ayahnya sebelum mencapai usia baligh. Itu pengertian yatim dalam istilah syariat. Ya, kalau kalau ibunya itu kalau induknya, kalau ibunya itu kalau dalam bahasa Arab, ya, itu dalam hewan, binatang. Kalau binatang mati induknya, itu namanya yatim. Tapi bagi manusia dalam pengertian syariat, yatim itu kalau meninggal ayahnya sebelum balik. Kalau sudah balik, maka dia tidak dikatakan lagi sebagai anak yatim. Au yatiman dza maqrabah, au miskinan dza matrabah. Atau orang miskin yang tidak punya sama sekali, ya, tidak ada sama sekali yang bisa dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang dimaksud matrabah. Matrabah itu maksudnya sudah menyentuh tanah, dirinya sudah menyentuh tanah karena menggambarkan saking butuhnya kepada sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan al-aqabah, ya, jalan yang berat, tapi jika kita mampu melewatinya, maka di balik itu semua ada kebaikan yang besar yang Allah akan berikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, ya, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.